Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 7 Maret 2021. Bongkar kebiasaan buruk dalam hidup kita. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Bacaan kedua 1 Korintus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Dan Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 25. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita perhatikan kekacauan di dalam hidup, salah satu penyebabnya adalah banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang. Ibarat sebuah perjalanan, penyimpangan membuat kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Penyimpangan itu sejajar dengan penyalahgunaan, saudara-saudara. Setiap praktek penyalahgunaan akan menimbulkan efek yang tak terduga. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, jenis-jenis penyakit di zaman modern ini mungkin saja disebabkan oleh banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Injil hari ini, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 14. Bait suci dalam Injil mempunyai dua pengertian, saudara. Yaitu kata bait suci di ayat 13 sampai dengan 18 itu dari bahasa Greka memakai kata hieron, mewakili struktur bangunan organisasi. Tetapi kata bait Allah di ayat 19 sampai dengan 20 dari kata nahos yang menggambarkan Allah memenuhi, Allah mendiami bait tersebut. Saat Yesus melihat bait suci dijadikan tempat perdagangan, penukaran uang, dan terlihat kotor, Yesus sangat marah. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Yohanes 2 ayat 15. Di Injil lain, saudara-saudara, Yesus mengatakan tempat itu sudah dijadikan tempat sarang penyamun. Penyamun menurut KBBI adalah kata dasarnya samun, rampas, menyamun, atau sama juga dengan membegal, merampas, merampok. Penyamun sama artinya pembegal, perampok, perampas. Pertanyaannya, saudara-saudara, yang kita ketahui Yesus adalah sosok yang ramah, lembut, penuh kasih. Kenapa kali ini sangat marah sekali? Yesus marah tapi dalam batas kendali, saudara-saudara. Karena untuk memilih tali cambuk itu membutuhkan konsentrasi dan membutuhkan waktu yang agak panjang untuk mengerjakannya. Dan menurut psikologi, amarah yang dapat dikendalikan membuat orang marah secara teratur, dan amarah seperti ini tidak membuat orang jatuh ke dalam dosa. Efesus 4 ayat 24. Dan cambuk yang terbuat dari tali juga menggambarkan kelembutan. Hukuman yang menyelamatkan, bukan hukuman yang mematikan, saudara-saudara. Dengan kata lain, kemarahan Yesus bukan kemarahan kebencian, tetapi kemarahan karena kasih yang mau menyelamatkan. Timbul pertanyaan lagi, saudara. Kenapa Yesus marah? Yesus marah
Karena dia melihat bait suci disalahgunakan. Bait suci tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Telah terjadi penyimpangan di sini, saudara. Dan Yesus membongkarnya semua, membersihkannya. Dalam kehidupan kita pun, saudara-saudara, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan Yesus mau membongkar semuanya ini, menandakan pembersihan total dari setiap orang yang hidupnya menyimpang. Hidupnya penuh kekotoran, penuh dosa. Yesus mau dari kita semua yang hidupnya dengan penuh kemurnian, penuh kesempurnaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dari perenungan hari ini ingin mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk dapat hidup dalam kebenaran. Dalam masa prapaskah, saudara-saudara, dalam masa olah batin ini juga mau mengajak kita semua untuk merefleksikan diri kita agar dapat membongkar kebiasaan buruk yang melekat di dalam diri kita. Memang, saudara-saudara, sangat menyakitkan. Tapi kita harus berjuang. Kita diajak berjuang untuk mematahkan kecintaan-kecintaan kita pada dunia. Yaitu keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau persiapkan Paskah dengan hati yang bersih dan suci. Kita mau hidup seturut kehendak Dia. Jangan sampai saudara-saudara, kasih pada Allah sudah mulai dingin di dalam kehidupan kita. Ini menjadi tanda saudara-saudara bahwa kita sudah mengasihi dunia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau pada saat-saat ini menjelang Paskah, kita mau membongkar segalanya yang ada di dalam hati kita. Kita mau membersihkan semuanya yang ada di dalam hati kita. Kita mau masuk di dalam pertobatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perayaan Ekaristi. Terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.